Shalom, Jemaat HCC yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada pada pagi ini, saya percaya bahwa kita punya semangat yang luar biasa untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini dalam puji-pujian, saya bawa kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Bapa di dalam kerajaan surga, segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Pada pagi ini Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami karena Tuhan telah memberikan masa yang terbaik pada pagi ini untuk sekali lagi kami, terutamanya dalam jemaat HCC, untuk mengingatkan betapa besar kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu kepada kami. Dan walaupun pada saat ini Tuhan, kami tidak dapat berkumpul, tetapi kami percaya lewat daripada ibadah tertunda ini Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak ada yang membatasinya untuk memberkati kami, mengurapi kami, dan terus memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar sepanjang ibadah kami pada pagi ini, Tuhan akan melawat setiap pribadi, setiap keluarga, apapun persoalan hidup kami pada pagi ini, biar semuanya itu Tuhan Engkau angkat, Engkau sendiri yang akan memberi penyelesaian, bahkan Engkau Tuhan yang akan menanggung semuanya, karena Engkaulah Tuhan yang mampu untuk melakukannya bagi pihak kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat berbakti kepada semua yang berada di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Ketahuilah bahwa Tuhan sentiasa hadir dalam hidup kita, karena kita telah ditebus oleh darah anak domba. Jadi mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Haleluya. Hancurkan oleh
Allah kita besar, amin. Tiada musnah baginya, memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita puji-Nya. Marilah kita sembah Dia, oh haleluya, besarkan namanya. Allah Maha besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada musnah bagi Dia, memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita puji Dia, marilah kita sembah Dia, oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita puji Dia, marilah kita sembah Dia, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak sedemikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kerana engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Sebelum kita belajar sedikit daripada firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kesempatan sekali lagi pada pagi ini untuk kami sama-sama belajar daripada firman Tuhan yang ditulis kepada jemaat di Philadelphia, yang akan kami belajar bersama pada pagi ini, sehingga kami dapati ada rema-rema yang baru yang Tuhan akan sampaikan lewat surat ini untuk kami terapkan di dalam jemaat kami di HGC pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, buka hati kami, buka hati rohani kami, buka telinga rohani kami, supaya kami mendengar dan mengerti tentang pesan Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar segala sesuatu yang disampaikan adalah daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi ini kita berbicara tentang satu surat yang ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Nah, inti daripada keseluruhan surat ini berbicara tentang kesetiaan. Nah, sebelum itu mungkin kita berikan sorak-sorai dan penghargaan kepada orang-orang muda kita, pemuda-pemudi kita di jemaat di gereja ini, karena dengan kesetiaan mereka, dengan ketekunan mereka, mereka tetap setia untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan pelayanan tertunda setiap minggu. Jadi kita berikan kemuliaan kepada jemaat kita, orang-orang muda kita di HCC. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mendengar terlebih dahulu pembacaan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi ini kita akan belajar sekali lagi apa yang telah diilhamkan atau disuruh oleh malaikat untuk ditulis kepada jemaat-jemaat di Turki pada masa ini. Dan ketujuh jemaat itu saya percaya bahwa itu mewakili jemaat, keadaan jemaat pada masa ini, dan saya percaya bahwa ini juga ditulis secara khusus kepada
jemaat-jemaat di Turki pada masa itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan melihat keadaan rohani jemaat-jemaat pada masa itu, dan sebab itu untuk meneguhkan iman mereka dan untuk mau ditegur mana-mana yang perlu ditegur, maka surat ini ditulis kepada 7 jemaat di Turki ataupun di Asia Kecil. Saudara sekalian, kita sudah mendengar ataupun sudah mendengar pembahasan beberapa gereja sebelum ini ataupun beberapa surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat sebelum ini. Namun itu saya tidak akan membincangkan lagi. Cuma saya mau fokus kepada surat yang ditulis kepada jemaat di Philadelphia. Saudara sekalian, Philadelphia itu bermaksud kasih persaudaraan, dan kota ini dibangun oleh seorang raja untuk memperingati abangnya yang meninggal dunia, dan oleh sebab dia sangat mengasihi abangnya, maka dibangunlah kota ini dan dinamakan sebagai kota Philadelphia karena merujuk kepada saudara yang dia kasihi. Nah, di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang cukup sederhana, jemaat yang tidak punya jumlah yang banyak, jemaat yang mungkin tidak ada kelulusan doktor pun jemaatnya, mungkin tidak ada gedung yang besar, dan mungkin juga tidak ada pendeta-pendeta yang berkelebar di dalam jemaat ataupun di tempat ini, di kota ini. Dikatakan bahwa jemaat Philadelphia ini cukup sederhana, tetapi Tuhan sangat mengasihi. Bahkan ada pujian untuk jemaat ini. Dikatakan bahwa kamu taat, walaupun kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, kekuatan Philadelphia ini, kota Philadelphia ataupun jemaat di Philadelphia ini tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara sekalian, satu hal yang Tuhan mau puji kita adalah apabila kita setia kepada Tuhan. Bukan karena harta benda, karena kekayaan, karena intelektual yang kita miliki, tetapi kerendahan hati kita untuk terus tekun di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan. Ayat yang 10, karena engkau menuruti firman-Ku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, hal yang kedua adalah mereka menuruti firman Tuhan. Mereka tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Walau apapun keadaan di dalam kota mereka, mereka tidak mengabaikan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau ikut daripada sejarah kota ini, ternyata bahwa kota ini pada masa diberitakan Injil oleh rasul-rasul, dan tidak juga terhindar daripada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang orang-orang Yahudi yang biasanya kita kaitkan dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang beragama biasanya. Jadi itu sebabnya di kota ini
terdapat juga orang-orang Yahudi, terdapat juga orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai orang yang setia, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Nah, inilah yang menyebabkan jemaat Philadelphia ini dipuji oleh Tuhan, karena dalam berbagai keadaan mereka tetap setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak menyangkal aku, kata Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang terpuji bagi jemaat ini. Nah, mungkin ada di antara kita yang kalau di dalam kesusahan tidak senang untuk kita, tidak mudah untuk kita menyangkal Tuhan. Tapi seringkali yang membuat kita menyangkal Tuhan adalah apabila hal-hal yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke, contohnya yang kalau kamu mau kehidupannya lebih baik, oke, senang saja kamu isi borang ini dan dapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan dapatkan imbuhan yang lebih baik. Tetapi ternyata apa yang kita isi itu adalah menyuruh kita untuk menyangkal Yesus di dalam kehidupan kita. Kita menyangkal Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang seringkali terjadi. Ini yang lebih dominan untuk membuat orang jatuh ataupun menyangkal Yesus karena hal-hal yang baik ini. Nah, ini yang terjadi pada masa kini. Tapi ternyata bagi jemaat di Philadelphia itu tidak menjadi masalah bagi mereka, karena mereka dapat bertahan, mereka dapat mempertahankan iman mereka sekalipun dengan tawaran-tawaran yang sedemikian rupa. Nah, satu hal lagi yang Tuhan memuji jemaat ini di dalam ayat yang ke-9, ya, katakan bahwa lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini memberi gambaran kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka ini betul-betul tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau ada ajaran-ajaran yang lain, walaupun menyimpang sedikit, mereka tahu bahwa ini tidak benar, ini bukan daripada Alkitab, ini tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka dikatakan bahwa biarlah akan ku serahkan mereka tersungkur di kakimu. Artinya tidak kebodohan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang coba untuk memasukkan ajaran-ajaran baru itu akan ditelanjangi habis, sehingga mereka akan mengaku bahwa iya benar, kamu adalah milik Tuhan, kamu adalah pengikut Tuhan yang sesungguhnya. Nah, begitu kuat sekali iman mereka di hadapan Tuhan, sehingga tidak mudah mereka untuk disesatkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Nah, walaupun dikatakan bahwa tidak seberapa, kekuatanmu tidak seberapa, dalam semua aspek jemaat ini adalah jemaat yang amat sederhana, tapi ternyata pengetahuan mereka tentang firman itu adalah sangat luar biasa. Saudara sekalian, janji Tuhan untuk orang-orang yang setia, khususnya di jemaat Philadelphia ini, dikatakan bahwa di dalam ayat 10 mengatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara sekalian,
kalau kita tahu, kalau kita mau baca sedikit sejarah kota Philadelphia ini, ternyata mereka ini sering kali diganggu ataupun dilanda oleh gempa bumi, dan diikuti lagi dengan letupan gunung berapi. Jadi sebenarnya adik beradik lah, gunung berapi, ada gempa bumi, ada gunung berapi, seperti yang terjadi di jiran kita, seperti di Indonesia, seperti di Filipina, yang sering kali terjadi gempa bumi dan diikuti dengan letupan gunung berapi. Nah, ini sering terjadi untuk di berhampiran ataupun di dekat dengan kota ini. Ini menyebabkan mereka hidup di dalam ketakutan, sentiasa hidup dalam ketakutan. Nah, yang memberi mereka harapan untuk teguh di dalam Tuhan, karena janji Tuhan untuk memberikan perlindungan, keselamatan kepada mereka. Nah, mereka percaya bahwa sekalipun mereka mati secara jasmani, tetapi pengharapan mereka bahwa perlindungan Tuhan atas mereka bukan secara fisikal semata-mata, tetapi secara rohani, yang mereka yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka matikah atau sebagainya, mereka pasti akan masuk dalam kerajaan kekal. Dan itu ternyata ada di dalam janji Tuhan yang di ayat yang kalau kita lihat kalau kita dilihat di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Oke, ada perkataan di sini, ia akan kujadikan soko guru. Oke, di dalam terjemahan lain dikatakan sebagai tiang, ataupun kalau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu pilar. Nah, saya sudah memerujuk beberapa perkara. Rupanya pilar ataupun soko guru ataupun tiang ini adalah bukan tiang yang biasa. Ia adalah tiang utama di dalam sebuah bangunan itu. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang yang setia ini, akan kujadikan sebagai tiang utama di dalam bait suci. Nah, kita akan melihat ada gambar raja yang akan menampilkan bagaimana kedudukan tiang utama itu di dalam bait suci. Nah, kalau kita melihat itu, tiang utama itu adalah biasanya terletak di tengah-tengah. Di antara tiga tiang itu ada satu tiang yang besar di tengah-tengah, ataupun satu ataupun lebih, bergantung kepada size bangunan itu. Nah, untuk yang terdekat kalau di tempat kita ini, kalau kita berjalan-jalan ke Karamusing begitu, ataupun ke Sinto Point, di tengah-tengah itu kita melihat bahwa ada beberapa tiang yang size dia besar-besar, dan itulah dinamakan tiang utama ataupun pilar ataupun soko guru. Dan contoh yang lain seperti di Yayasan Sabar, dia ada banyak tiang-tiang di sekeliling, tetapi ada satu tiang yang sangat besar di tengah-tengah itu yang membolehkan dia tegak berdiri. Dan walaupun terkena hantaman gempa bumi yang tidak terlalu kuat, tiang utama itulah yang menyokong, memberi kekuatan yang penuh kepada sesebuah bangunan itu. Nah, itu diumpamakan kepada orang yang setia, yang taat, yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yaitu dijadikan sebagai tiang utama di dalam bait suci dan tidak akan keluar lagi daripada tempat itu. Itu bermaksud bahwa kita orang yang setia kepada Tuhan adalah dijadikan
yang terutama, sebagai yang terutama, bahan yang utama di dalam sebuah bangunan ataupun di dalam bait suci itu. Bait suci berbicara tentang kerajaan surga. Nah, kalau kita orang yang percaya ini dikatakan sebagai tiang yang utama di dalam bait suci, alangkah bahagianya kita. Karena kita adalah yang sangat berharga di mata Tuhan, sehingga dijadikan kita sebagai tiang yang utama di dalam kerajaannya. Saudara sekalian, itu adalah janji-janji Tuhan untuk orang yang setia. Nah, selain daripada itu, Tuhan di dalam surat ini juga memberitahu kita bahwa orang-orang yang setia ini akan diberi mahkota. Dikatakan bahwa peganglah apa yang ada padamu sehingga tidak ada yang mencurinya, tidak ada yang Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah. Apa yang kita pegang? Yaitu kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan dalam apapun yang menimpa ataupun kita lalui. Nah, kita tetap setia kepada Tuhan, dan itulah yang akan menyebabkan kita akan diberikan mahkota kehidupan, mahkota yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Saudara sekalian, itu adalah beberapa message yang Tuhan telah sampaikan khusus kepada jemaat Philadelphia. Tapi pada pagi ini mari kita tangkap bersama message yang Tuhan sampaikan secara khusus kepada kita. Apa yang signifikan dengan firman Tuhan ini tentang kehidupan harian kita ataupun kehidupan jemaat kita secara keseluruhan pada saat ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa pembacaan kita pada pagi ini berkaitan dengan surat kepada jemaat di Philadelphia. Bukan secara kebetulan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan khusus kepada kita pada pagi ini. Saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan ini dan kita ganti perkataanmu di sini sebagai contohnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita ganti perkataan yang ujung itu kepada HCC. Aku tahu segala pekerjaan HCC. Nah, kita akan baca bersama nanti kalimat ini supaya itu akan menguatkan iman kita dan menyatakan bahwa firman Tuhan ini sebenarnya berbicara langsung kepada jemaat HCC pada pagi ini. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ketujuh mengatakan bahwa, dan tuliskanlah kepada malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ini berbicara tentang pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Apabila ia membuka, yaitu Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, yaitu Yesus, tidak ada yang lain yang dapat membuka. Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita di HCC pada saat-saat ini, saya percaya keberadaan kita di sini karena Tuhan yang telah membuka pintu bagi kita, Tuhan yang telah membuka jalan kepada kita, Tuhan yang telah membuka pintu untuk pelayanan kita di tempat ini. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang mampu menutupnya apabila Tuhan sendiri yang telah membuka pintu untuk anak-anak kita, untuk kita jemaat di sini dapat berbakti, beribadah dan sebagainya, karena Tuhan sendiri yang membuka. Saudara sekalian, kalau kita imbas kembali beberapa tahun yang lepas pada waktu kita memulakan ibadah di tempat ini, banyak di antara kita yang bertanya, macam mana, bagaimana, di mana, berapa.
itu berbicara tentang keuangan. Berapa harga, berapa yang kita perlukan, macam mana kita mau bayar, dari mana duit kita mau cari, siapa yang bayar, semuanya. Itu beberapa tahun yang lepas. Tetapi Tuhan katakan, aku sudah membuka pintu bagimu. Saya percaya sampai saat ini kita masih lagi beribadah di tempat ini karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan sudah membuka pintu untuk kita di tempat ini. Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita bersandar ataupun melakukan kekuatan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bersandar, melakukannya itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku sudah membuka pintu. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang jauh, yang tidak mampu kita pikirkan. Tetapi serahkan itu kepada Tuhan. Dan ternyata saudara sekalian, kita masih ada di sini sampai saat ini karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah membuka pintu untuk kita beribadah di tempat ini. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan bahwa aku akan membuka pintu pelayanan kamu di sini. Aku akan membuka pintu untuk penginjilan di tempat ini. Walaupun setakat ini tidak ramai yang kita injili secara khusus untuk datang beribadah, tetapi banyak yang sudah kita muridkan dan sudah keluar daripada tempat ini, dan saya percaya itu adalah hasil daripada pelayanan kita di tempat ini. Dan saya percaya itu juga adalah pintu-pintu yang Tuhan sudah buka untuk kita di dalam pelayanan ini. Begitu juga kalau ada masalah-masalah keluarga, sudah banyak masalah-masalah ataupun pelayanan keluarga yang sudah kita lakukan di tempat ini. Tuhan katakan bahwa aku sudah membuka pelayanan keluarga di tempat ini. Dan terima kasih kepada kita punya ketua rohani di sini yang banyak membantu kita untuk memberi counseling, untuk memberi dorongan kepada kita semua. Tetapi tidak juga cukup kalau hanya penatua yang melayani kita. Kita juga perlu ada inisiatif sendiri di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kalau ada siapa di sini yang menghadapi masalah pekerjaan, Tuhan katakan, aku sudah membuka pintu bagi jemaat HCC untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Sesiapa yang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan katakan bahwa aku juga sudah membuka pintu untuk kamu mendapat keberhasilan, untuk mendapat keuangan yang mencukupi untuk keperluan kamu. Itu yang Tuhan pesankan untuk kita. Mungkin ada juga di antara kita di sini, di mana jodoh saya, di mana saya punya pasangan hidup. Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah buka pintu untuk siapa yang menjadi jodoh, siapa yang menjadi pasangan hidup. Saudara dan saudara sekalian, mungkin ada juga di antara kita yang risau tentang masa depan. Dengan keadaan dunia yang sekarang yang tidak menentu, macam mana masa depan saya, macam mana masa depan anak-anak saya. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan, aku sudah membuka pintu untuk segala persoalanmu. Tapi yang harus kamu lakukan hanya taat, setia, kata firman Tuhan. Saudara sekalian, satu hal yang menjadi sumber ataupun menjadi kebanggaan, menjadi sukacita penuh kita apabila kita tetap setia dalam apapun keadaan kehidupan kita. Saudara sekalian, apa yang Tuhan sudah janjikan kepada jemaat di Philadelphia, saya percaya itu juga yang akan Tuhan janjikan
dan lakukan kepada kita saat ini. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan berikan mahkota. Itu pasti untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang setia, seperti jemaat di HCC. Aku akan menyelamatkan kamu daripada malapetaka, daripada pencobaan global. Saya percaya itu juga akan kita miliki apabila kita betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita diganggu ataupun kita disajikan oleh angka-angka korban ataupun jangkitan COVID-19 dari ke hari, khususnya di Kota Kinabalu ini. Dari hari ke hari tidak ada penurunan, tetapi dia ada kenaikan dan terus menerus seperti itu. Dan sepertinya kita mau katakan bahwa Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa tidak mau tolong kami? Saudara sekalian, janji Tuhan untuk memberi keselamatan, untuk memberi perlindungan, untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang setia, yang tetap setia kepada Dia. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat Philadelphia, tetapi mari kita tangkap bersama pada pagi ini bahwa janji Tuhan itu juga untuk kita, untuk saya dan saudara-saudara semua yang setia kepada Tuhan. Saudara, ada kalanya kita hanya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan pada waktu kita mendapat sesuatu yang senang. Tidak banyak di antara kita yang sanggup membayar harga. Sesuatu yang murni, sesuatu yang berharga, kita mau memilikinya, tetapi tidak sanggup untuk membayar harga. Keselamatan kekal itu adalah sesuatu yang melebihi segala-galanya. Tetapi mau berkorban sedikit, itu kita tidak mau. Tuhan hanya perlukan sedikit pengorbanan dari kita, tetapi kita tidak mau. Kita mau yang terus-menerus senang-lenang, terus-menerus tidak ada kesusahan. Barulah kita bilang, oh puji Tuhan. Tapi pada waktu kita mengalami, ataupun pada waktu kita diuji oleh Tuhan dan mengalami penurunan atau mengalami kejatuhan dalam kehidupan kita, khususnya mungkin dalam sakit penyakit, mungkin dalam ekonomi, maka kita katakan bahwa Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, Engkau tidak ada. Saudara sekalian, banyak di antara kita, banyak orang-orang yang tidak punya pengharapan yang sungguh-sungguh, tidak punya iman yang sungguh-sungguh. Mereka hanya boleh bersyukur pada waktu mereka dalam kesenangan, tetapi pada waktu mereka diuji oleh Tuhan, mereka tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita terus menerus mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah kekuatan. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku yang sungguh-sungguh. Engkau adalah pengharapan, Engkau adalah kekuatan. Tuhan mengatakan, yang setia akan kujadikan sebagai tubuh, ataupun sebagai tiang, atau sebagai pilar, sebagai tiang utama di dalam kerajaan, menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita terus tetap setia, Tuhan mengatakan, HCC yang setia, HCC yang setia, akan kuberikan kamu mahkota, akan ku jadikan kamu sebagai tiang utama di bait suci.
Itu janji Tuhan kepada kita semua yang bertekun, percaya, dan terus setia kepada Tuhan. Saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi, pada waktu ini jarang ataupun kita tidak diperbolehkan untuk membuat pertemuan seperti yang lepas. Saya ingat dari bulan 2 lagi kita ada pertemuan yang sangat-sangat bebas, yang sangat-sangat mesra, yang tanpa sekatan, tanpa rasa ketakutan dan sebagainya. Satu pertanyaan, apakah api di dalam hati kita, apakah api kerinduan itu masih menyala, masih hangat, masih panas? Apakah iman kita masih panas pada waktu kita tercerai berai, pada waktu kita tidak dibenarkan berkumpul, pada waktu kita bersendirian di rumah, bersendirian di tempat kerja, bersendirian berminggu-minggu, kita bersendirian berbulan-bulan, sehingga sekarang ini sudah di penghujung tahun. Apakah kita masih kuat di dalam iman kita? Apakah masih kita mengatakan bahwa Tuhan, kalaupun Engkau datang hari ini, aku siap untuk Engkau angkat. Aku siap untuk menyunsung Engkau di awan-awan. Saudara sekalian, kita tanya di dalam diri kita setiap pribadi, apakah kita layak untuk dijadikan sebagai tiang utama di bait suci Tuhan? Apakah kita layak menerima mahkota yang Tuhan sudah siapkan untuk kita? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaan HCC. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagi HCC, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan HCC tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdosa, akan kuserahkan kepada HCC. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kaki HCC dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kerana engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada pada HCC supaya tidak seorang pun mengambil mahkota HCC. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpuji dan agunglah Engkau Tuhan. Pada pagi ini kami disajikan dengan firman-Mu yang begitu sederhana. Tolong Tuhan, oleh kuasa darah memberikan pengertian yang tidak terbatas bagi setiap kami yang mendengar, baik di rumah, baik di kalangan jemaat-Mu di HCC, maupun yang akan mendengar di kemudian hari. Siapapun mereka, Tuhan jamah hati mereka. Biar kami semua mengetahui, biar kami semua mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah yang berkuasa untuk membawa kami ke dalam kerajaan yang kekal. Biar kami semua mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang menjadi pengharapan kami, hanya di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, saya mau berdoa untuk jemaat HCC. Dalam ketidakbersamaan kami,
Tolong Tuhan supaya Engkau jamah setiap hati kami, setiap keluarga, setiap anak-anak kami, anak-anak muda kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami berdoa, saya mau berdoa Tuhan, jamahan-Mu terus menerus di dalam hati setiap anak-anak-Mu, baik kami sebagai pemimpin-pemimpin, baik anak-anak muda kami semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena tangan-Mu yang berkuasa tidak pernah melepaskan kami. Tangan-Mu yang berkuasa terus merangkul kami Tuhan. Dan jangan biarkan ada satupun daripada jemaat di sini yang tertinggal, yang terhilang. Tapi biar kami semua disatukan di dalam pelukan kasih-Mu Tuhan, untuk menyunsung Engkau di angkasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan hidup kami. Tolong Tuhan supaya apapun godaan, apapun pencobaan yang datang dalam kehidupan kami, biar kami tetap setia, biar kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan tetap baik, Engkau Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami meterai firman. Amin.